Di tahun 2025 ini, bisnis Kusifluencer itu berhasil mendapatkan omset di atas 1 miliar rupiah setiap bulannya dengan stabil, dengan profit margin di atas 70%, padahal bisnis ini baru berjalan 2 tahun saja. Nah, di video kali ini saya akan membongkar rahasianya kepada kalian bagaimana cara untuk membangun bisnis yang bisa menghasilkan omset di atas 1 miliar rupiah per bulan secara stabil. Tapi sebelum kita masuk ke materi utamanya, sini aku mau kasih tahu kamu bagaimana cara kamu yang menonton video ini untuk mendapatkan 1 miliar rupiah secara realistis. Karena memang pada faktanya untuk mendapatkan 1 miliar rupiah itu mudah, asalkan kamu tahu bagaimana cara dapatnya aja. Oke, jadi langsung kita mulai aja. Cara dapat 1 miliar. Ini secara realistis dulu ya. Kamu bisa menjual 10.000 barang dengan harga 100.000 rupiah, ini sudah 1M. Atau cara kedua, kamu bisa menjual 100 barang aja, tapi dengan harga 10 juta rupiah. Ini juga sama-sama 1M. Nah, sekarang tinggal kamu mau milih yang mana nih? Nah, kalau aku nih, aku lebih suka pilih yang kedua ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu bagi ini ke dalam 4 tahun, per bulannya itu customermu cukup mengeluarkan 2,5 juta. Betul? Ini berarti dalam 4 tahun kamu bisa dapatkan 1M pertamamu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mendapatkan 100 orang ini nih? Nah, kamu cukup dapatkan sebenarnya 2 orang 1 minggu. Kenapa? Karena dalam setahun ada 52 minggu kan. Berarti kalau 2 orang seminggu berarti sudah 104 orang. Targetnya udah dapat kan. Nah, kalau misalnya 2,5 juta per tahun ini masih berat untuk kamu ngerasa orang bayar segitu, dipecah lagi dong. Berarti 2,5 juta dibagi 12 bulan. Karena kan 2,5 juta per tahun nih. 2,5 juta bagi 12, 210.000 per bulan. Jadi kamu cukup dapatkan customer yang mau bayar 210.000 per bulan. 100 orang dalam 4 tahun, kamu bisa dapat 1M pertamamu. Ini pun juga sama ya, untuk buat 2 orang beli dalam seminggu aja itu sebenarnya nggak susah guys. Kamu cukup tawari aja 30 orang per hari dikali dengan 7 hari, berarti seminggu kamu dapat berapa? 210 orang kan yang kamu reach out. 1% aja yang beli dari sini, itu kan sudah 2 orang. Nah, jadi sebenarnya untuk mendapatkan 1 miliar dalam 4 tahun, itu tuh sangat-sangat realistis dan sangat-sangat possible dengan skema yang seperti ini. Nah, terserah kamu tuh mau jualan barang kah, jualan jasa kah, dengan harga 210.000 per bulan dan mendapatkan 100 orang ini setiap bulannya, itu sudah cukup dapatkan 1M. Oke, sekarang untuk pertanyaan realnya nih, bagaimana caranya untuk mendapatkan omset 1 miliar rupiah per bulan dari bisnis? Tadi kamu masih ingat kan, aku lebih pilih untuk menjual barangnya itu ke sedikit orang dengan harga yang mahal daripada menjual harga murah ke banyak orang. Karena ujung-ujungnya untuk mendapatkan 1M kan. Nah, sekarang aku jelaskan kenapa. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa kalau kita mau gambar piramid di sini ya, ini let's say kita bilangnya adalah top 1%. Nah, orang yang di top 1% dari marketmu ini itu punya duit yang bisa membayar 15% dari total omset yang kamu mau capai. Jadi top 1% dari marketmu ini, kalau targetmu tadi adalah 1M, berarti orang yang 1% ini yang akan bayar kamu 150 juta rupiah karena 15% dari 1M. Nah, 9% dari orang yang ada di marketmu itu bisa kasih kamu duit 45% dari total uang yang kamu mau dapat. Jadi kalau kita ngomong 1M, 9% ini akan kasih nanti 450 juta. Jadi top 10% aja dari orang paling kaya dari marketmu yang kamu targetkan, itu bisa kasih kamu duit 60% dari total omset yang kamu mau, yang dimana itu 1M. Berarti top 10% terkaya marketmu itu yang akan nanti kasih kamu uang 600 juta rupiah per bulan. Nah, terus sisanya nih gimana nih yang 90% ini yang di sini nih? Yaitu yang kasih 40%-nya. Jadi fokusku pada saat membuat bisnis influencer ini adalah yang top 10% terkaya ini supaya ngasihnya 600 juta, tapi tetap kita ada yang ngasih 40% ini, yaitu dari 90% yang di bawah-bawah ini. Nah, makanya di Influencer sendiri itu ada jual buku yang dimana sekarang total buku yang sudah terjual itu lebih dari 10.000 buku. Nah, tapi kan ujung-ujungnya yang 10% ini apa? Ini yang tergabung ke dalam circle atau program bimbingan 1 tahun kita yang ngajarin orang cara untuk bikin konten viral gimana. Biasanya kalau strategiku adalah aku bakal ngasih free value kepada yang 90% ini. Ya, aku bakal ngasih yang terbaik supaya dia tahu nih bahwa memang kualitas produk kita itu bukan main-main. Ya, memang bagus banget dan bisa merubah kehidupan orang. Nah, setelah aku kasih di sini itu secara free dan nanti berharapnya yang kasih kita duit itu dari yang 10% yang terkaya ini. Jadi yang 90% ini ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang saya udah ngerti bahwa target mana yang perlu saya targetkan. Tapi sekarang apa yang perlu saya jual? Apapun yang kamu mau jual, selama barang yang kamu jual itu bisa memberikan value tambahan kepada orang lain atau bisa menyelesaikan masalahnya mereka, itu sebenarnya udah sangat-sangat bagus.
Makanya untuk menjadi super kaya di era sekarang itu, jual barang yang bagus aja itu nggak cukup. Perlu ada yang namanya elegan business model. Nah, apa yang dimaksudkan dengan elegan business model ini? Ini yang dinamakan dengan ekosistem. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin produk, itu nggak boleh cuma satu, tapi buat end-to-end ekosistemnya. Kalau contoh ya, misalnya di Sifluencer, kita itu bisnis modelnya itu ada yang mulai dari yang paling pertama itu yang free. Nah, kalau yang free product ini, di dalam aplikasi Sifluencer Circle, kita kasih trial ke orang supaya dia tahu value kita itu apa. Nah, setelah itu kalau dia sudah cobain yang free, dia bisa coba produk kita yang murah. Apa ini? Ya buku. Mega Creator, ada Mega Hook. Nah, ini harganya cuman berapa? 150.000 lah. Rata-ratanya ya, kayak kita ngomong rata-rata per buku 150.000. Tapi udah laku lebih dari 10.000 buku. Dari jual buku aja kita sudah dapatkan omset 1,5 M loh. Dari jual buku doang. Nah, ini baru produk yang kedua kita. Yang ketiga, baru kita ada yang namanya Circle. Nah, ini yang harganya 5 juta setahun. Nah, tapi ini pun, itu mereka sudah dapatkan 365 hari mentoring. Jadi kualitas produk utamamu itu harus bagus banget dan ini harus bisa merubah kehidupan banyak orang. Nah, baru yang keempat, investment. Nah, jadi kita invest ke bisnis-bisnis yang sekiranya nanti dari penarikan dividen setiap tahun itu bisa terus dapat uang dari sini. Belum sampai di sana lagi, kita ada yang kelima ya, yang namanya views. Ini adalah brand fisiknya kita. Nah, ini untuk apa? Untuk melengkapi ekosistemnya kita. Karena kan di sini pasti murid-murid mau bikin konten. Tapi kalau nggak ada alat untuk kontennya gimana? Misalnya nggak ada mikrofon, nggak ada tripod, nggak ada lighting. Nah, itu yang kita jual. Supaya apa? Bisa kita kontrol dari ujung sampai ujung. Jadi dari awal sampai akhir itu kita yang kontrol. Belum lagi kita punya yang namanya agency. Nah, di agensi ini, social media agency ini, kalau orang yang nggak mau belajar di sini, nggak apa-apa. Dia pakai jasa agensi kita aja. Kita yang buatin dia konten, dia tinggal terima beres. Dan bahkan habis ini bakal ada fitur AI untuk bantuin kamu buat skrip untuk mempercepat semua proses pembuatan buat kontenmu. Nah, ini kan sudah jadi suatu ekosistem. Nanti kita akan tambahin apa lagi. Nah, ini yang dinamakan dengan elegan business model, yang dimana ada ekosistemnya. Tapi elegan business model aja itu nggak cukup untuk buat kamu jadi kaya banget. Perlu ada satu tambahannya lagi untuk menyempurnakan ini nih. Untuk menjadi kaya banget, kamu butuh elegan business model atau ekosistem ditambah dengan yang namanya personal brand. Nah, ini yang akan membuat percepatan nanti. Ketika kamu show kepada dunia bahwa kamu punya elegan business model ini, kamu show personal brandmu punya value, kamu keluarkan valuemu, orang dapat trust atau dia percaya sama kamu, maka ini akan melejit ke atas sini. Jadi jangan lupakan bagian personal branding ini. Karena di era sekarang, kalau kamu nggak tahu cara bikin konten viral gimana, kamu akan sangat sulit untuk bersaing dengan orang lain. Sorry banget nih, sebelum kita lanjut videonya, kalau kamu yang sudah belajar banyak dari video ini, kamu juga seharusnya akan belajar jauh lebih banyak dari roadmap dan training gratis yang aku udah buat. Nah, jadi simpelnya, kamu tinggal klik link yang aku udah taruh di kolom deskripsi dan di kolom komentar, dan nanti kamu isi dulu formnya. Kamu adalah seorang pebisnis yang mau naikin omset bisnismu sampai berkali-kali lipat, atau kamu sekarang adalah seorang pebisnis yang mau mulai bangun personal brandingmu di media sosial, atau kamu mau jadi full time content creator. Nah, nanti setelah kamu isi formnya, aku akan kirimin kamu roadmap dan training gratisnya sesuai dengan kebutuhanmu, supaya kamu bisa cepet suksesnya di era sosial media zaman sekarang ini. Sekali lagi nih, semuanya gratis. Jadi buat kamu yang mau dapatkan roadmap dan training gratisnya, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar bawah. Kita lanjut videonya. Nah, sekarang saya akan mengajarin unsur-unsur apa saja yang kamu butuhkan di dalam bisnismu di zaman sekarang untuk membuat terjadi percepatan sehingga omsetmu bisa tembus 1 miliar rupiah setiap bulannya. Ada 5 hal yang aku akan sampaikan di sini. Yang pertama, ini yang dinamakan dengan fame atau personal branding. Nah, ketika kamu bikin konten yang tadi saya udah jelaskan, kamu explain tentang value-mu gimana, kamu tunjukin produk yang bagus dengan ekosistem yang luar biasa yang bisa menyelesaikan masalah banyak orang, maka pasti penjualan produkmu akan meningkat. Yang kedua, kamu bisa menggunakan yang namanya capital, kan? Capital ini apa sih? Modal. Nah, otomatis kalau misalnya uangmu banyak untuk kamu iklan, otomatis juga bisa meningkatkan penjualan, kan? Dan ads ini juga sangat aku rekomendasikan. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin akun bisnis nih, itu pasti sangat sulit untuk mendapatkan views yang banyak. Tapi kalau kamu udah tahu cara bikin konten yang bagus dan viral gimana, plus ditambah dengan uang ini untuk diiklankan, maka ini akan meningkatkan boost penjualanmu dengan begitu luar biasa banyaknya. Yang ketiga, database. Nah, ini yang dikatakan dengan list building. Nah, jadi ketika kamu bikin konten dan yang nonton misalnya 5 juta, tapi kamu nggak ada CTA atau call to action untuk kumpulin siapa-siapa aja yang nonton videomu itu, maka view itu hanya menjadi history of view. Yang berarti 5 juta ini hanya menjadi sejarah atau hanya menjadi angka doang. Sekarang saya mau tanya, 5 jutanya kemana? Ya kita nggak ada yang tahu 5 jutanya ini siapa aja, kan? Dan sayang, berarti setiap kali kamu viral nggak akan bisa menghasilkan duit. Tapi kalau tujuanmu untuk mendapatkan database, kamu buat yang namanya list building. Maksudnya gimana? Kayak gini. Di setiap video yang kamu buat, itu ada call to actionnya. Misalnya di akhir videonya kamu ngasih sebuah free product yang kayak tadi yang saya udah jelaskan. Kamu bilangin aja, buat kamu yang mau untuk dapatkan produk free ini, jangan lupa untuk langsung klik link di bioku sekarang juga. Dan nanti sebelum mereka
bisa download e-booknya atau coursesnya, kamu minta apa di sini? Ada 3 hal ya, kamu minta nama, nomor WA, dan email. Ketika udah punya 3 ini, nanti kamu bisa reach out lagi ke sini. Karena kamu sudah punya database-nya. Kamu bisa tanya, kamu bisa konsultasi kira-kira yang mereka butuhkan itu apa. Jadi kontenmu, let's say yang nonton dari 5 juta orang, anggaplah 10% aja yang ke link di biomu untuk dapatkan free produkmu, itu udah 500.000 orang loh. Dan anggaplah dari 500.000 yang ngisi nama-nama ini, 10% aja yang beneran mau beli barangmu, itu sudah 50.000 orang yang beli barangmu. Atau kalau misalnya let's say 1% aja, itu 5.000 orang loh udah. Ya, 5.000 orang itu 1% loh. Kamu bayangkan ini udah jadi duit berapa? Tergantung lagi dari harga barangmu tadi berapa. Dan yang keempat adalah partnership. Nah, ini juga ketika kamu ada partner, otomatis nanti dia akan bantu kamu dari banyak hal, banyak segi. Misalnya saya sekarang berpartner dengan Andrew Susanto di Cfluencer yang dia bantu dari rekrutmennya, dari pembangunan people-nya, pembangunan timnya. Itu yang membuat nanti bisnismu juga bisa naik dan akhirnya kamu bisa mendapatkan 1 miliar rupiah itu dalam 1 bulan. Dan yang terakhir adalah network yang kamu punya. Ini juga jangan disepelekan. Kamu lihat sekelilingmu, kira-kira teman-teman siapa yang kamu punya, ada siapa yang bisa kamu ajak kerjasama. Dan ketika kamu bisa memanfaatkan ini juga yang akan nanti memboost bisnismu bisa naik sampai berkali-kali lipat sampai akhirnya kamu bisa punya 1 miliar omset dalam sebulan. Nah, sampai sini kalau kamu sudah bisa menggunakan 5 hal ini untuk mempercepat percepatan bisnismu tadi, seharusnya bisnismu tuh sudah berkembang dengan begitu luar biasa. Tapi kamu gak boleh stop sampai di sana karena kamu butuh 3 hal yang terakhir ini untuk membuat bisnismu menjadi super gede. Yang pertama adalah love. Kamu harus cinta dulu sama bisnismu. Banyak orang yang bisnisnya itu stuck karena dia itu hanya kerja di dalam bisnisnya. Dia bukan berinovasi, dia bukan mikirin masa depan dari bisnisku itu gimana sih. Dia cuma kerjain rutinitas saja. Masuk kantor dari jam 9, pulang jam 5. Ya gitu-gitu aja kerja yang dilakukan repetisi. Sedangkan kalau kamu mau bisnismu berkembang dengan begitu luar biasa, kamu harus pikirin kira-kira strategi marketing ke depannya ini gimana ya. Ketika bisnismu itu stuck ya, bukan menurun loh ya, stuck aja di dalam 1 minggu, dalam sebulan, kamu merasa ada yang aneh gak? Kalau kamu gak merasa aneh, kamu gak merasa sedih, itu artinya love-nya ini sudah mulai hilang di dalam dirimu. Ketika kamu cinta sama bisnismu, otomatis kamu mau bisnismu ini semakin grow dan semakin grow. Jadi ketika ada stagnansi terjadi di dalam bisnismu, entah itu seminggu, sebulan, kamu pasti akan putar otak lagi gimana biar bisnismu ini bisa lebih berkembang daripada yang sebelumnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, passion. Nah, orang yang melakukan segala sesuatu dengan passion, hasilnya juga akan berbeda. Kalau kalian lihat dari tadi cara saya mengajar, pasti kalian terasa energinya, terasa passionnya. Itu karena saya melakukan ini dengan passion, dengan sungguh-sungguh. Saya nggak malas-malasan. Walaupun saya udah capek banget, saya tetap mau melakukan hal ini. Dan yang terakhir, yang paling penting, repetition. Nah, repetition ini penting sekali. Ketika kamu melakukan hal secara berulang, kamu jangan pernah berpikir bahwa grow-nya itu akan seperti ini. Ini linear nih sebenarnya. Enggak. Kenapa? Karena kalau kamu melakukan hal secara berulang dan berulang, kamu akan semakin jago dan semakin master di dalam hal tersebut. Yang mengakibatkan sebenarnya grafiknya yang terjadi adalah seperti ini. Jadi ketika kamu mau mendapatkan 1000 followers pertamamu, let's say kamu harus upload 100 konten. Belum tentu ketika kamu upload 100 konten berikutnya, kamu cuma dapat 1000 followers lagi. Bisa aja 100 konten berikutnya itu sudah bisa mendapatkan kamu 100.000 followers, 1 juta followers. Karena memang grafiknya akan menjadi eksponensial seperti ini. Karena kamu akan semakin master, kamu akan mengetahui polanya, dan akhirnya terobosan akan terjadi. So, itulah hal-hal yang aku lakukan di dalam Cfluencer yang mengakibatkan di tahun kedua Cfluencer ini, omset per bulannya itu bisa melebihi 1 miliar rupiah. Dan growth dari perusahaan di tahun kedua ini itu lebih dari 10x. Hopefully apapun yang aku share di dalam video ini itu juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah yang mungkin lagi struggle mau meningkatkan omset tapi stuck. Semoga dari adanya video ini kalian bisa mendapatkan pencerahan dan semoga bisnismu bisa bertumbuh jauh lebih besar daripada sebelumnya. Jika kamu suka video-video seperti ini, jangan lupa pencet subscribe dan klik tombol loncengnya biar setiap ada video baru yang seperti ini kamu langsung dapat notifikasinya. Dan aku akan baca kolom komentar di bawah. Jadi buat kamu yang punya pertanyaan apapun boleh langsung untuk tanyain di kolom komentar bawah, ataupun ada hal-hal yang kamu sudah belajar dari video ini boleh juga di drop di kolom komentar bawah. Sebisa mungkin aku akan balasin satu-satu pertanyaanmu. So sekali lagi thank you yang sudah menonton video ini sampai habis. See you di video berikutnya. Bye bye.